Pujian hati. Bunda. Ada yang ingin ditenangkan hatinya? Ada banyak ya, boleh yang merah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Gimana Ibu? Begini Ustaz, ini jadi saya punya keluarga itu ada yang keterbelakangan mental. Pada suatu ketika kami bawa pergi ke umroh. Nah ada banyak tetangga yang berkicau bahwa umroh anak yang Tetangga berkicau? Ya berkicau seperti burung Udah Ustaz. kayak burung kayak ya burung Ustaz lah. Kepo lah boleh dikatakan. Mencibir. Ya. Iya. Kalau kicau itu kalau kicau mania itu namanya ya. Terus? Jadi gini Pak Ustadz maksud saya. Jadi pada suatu ketika kita bawa umroh, tetangga bilang bahwa umroh orang yang keterbelakangan mental itu nggak sah. Setahu saya yang nggak sah beribadah itu orang. Kebetulan ponakan saya nggak bisa ngaji, bisa baca, bisa gitu. Tapi kan nggak seperti orang-orang yang IQ-nya pintar kan. Dia kan punya keterbatasan tersendiri. Jadi maksud saya itu gini Ustadz, gimana caranya menghadapi orang-orang yang selalu kepo urusan kita dan bagaimana caranya memberi kesabaran pada keluarga kami. Jadi ada yang suka kepo gitu ada? Banyak banget. Ingat loh Sebentar, Ustadz. biar ibunya enak ya. Coba ibu mau bilang apa sama yang suka kepo itu? Ibu-ibu jangan suka kepo dengan urusan orang lain. Lebih baik urusan diri kamu sendiri dan keluargamu. Baiklah kalau begitu. Jadi gimana caranya ngadepin? Ya ngadapinnya biar kita diberi kesabaran yang luas seluas samudra. Iya betul. Bunda, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau bahagia dalam hidup? Siapa yang mau tenang hatinya? Siapa yang mau lancar rezekinya? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Catat ya, 2. Ada berapa? 2. Kalau mau bahagia, 1, jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan yang kedua, kalau mau bahagia, jangan suka kepo urusan orang lain. Kenapa ibu tepuk tangan segala ya? Kan AA bukan burung merpati bu ya. 1, jangan suka dibanding-bandingkan. Betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki ukuran sepatunya sama atau beda? Apa yang dilihat bahagia di orang lain belum tentu bahagia untuk kita. Maka hiduplah sesuai dengan takaran dan ukuran yang Tuhan berikan untuk kita. Yang kedua, jangan suka kepo urusan orang lain. Maka catat baik-baik ya bunda sayang, kalau nggak bisa nyenengin jangan nyakitin. Betul? Ini mah nyenengin, enggak nyakitin. Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Mana orangnya? Maka untuk siapapun yang suka kepo urusan orang, belajar ya. Boleh jadi komentar kita malah menyakiti hati orang lain. Betul nggak? Kul khairan auliyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Betul? Diam itu emas. Untuk kita yang suka diomongin, yang suka dihina, nggak apa-apa. Karena pohon itu makin tinggi anginnya makin kencang. Betul?
Kalau ada orang yang suka ngomongin kita di belakang, tanda kita terdepan dibanding dia. Karena orang gak mungkin nyenggol yang rendah, pasti orang nyinggung yang tinggi. Maka belajar aja rendah hati, belajar memaafkan ya. Kesel boleh, dongkol wajar, tapi hati harus bersih, tetap memaafkan. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Tenangkan hati. Dan sekarang setelah kita menenangkan hati para jamaah yang ada di sini, saatnya kita memberikan kesempatan menenangkan hati jamaah yang ada di DM media sosialnya Kajian Hati nih Ustadz. Kita kasih kesempatan ya. Sudah ada di handphone saya Ustadz, ada banyak nih Ustadz. Semuanya apa satu aja Ustadz? Oh satu aja ya Ustadz, kasihan ntar Ustadz capek. Satu nih kita bacain dari @lastri_astusi. Ustadz saya mau tanya, kadang kalau lagi sholat kan suka lupa rokaat. Nah saya bingung baiknya gimana? Harus dilanjutin sesuai keyakinan atau diulang sholatnya dari awal? Makasih ya A. Bunda. Pertama, kalau ragu atau lupanya baru selesai dari salam, jadi jedanya pendek. Assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata lupa. Satu rakaat lagi. Maka kata para ulama bangkit lagi tanpa takbiratul ihram, tambahin satu rakaat lagi. Nanti sebelum salam tutup dengan sujud sahwi. Jelas? Oke. Yang kedua, kalau lupanya udah lama, udah salam, bunda ngopi dulu, ngobrol dulu. Tiba-tiba bunda teh inget, kayaknya tadi kurang deh rokaatnya. Maka kata para ulama, sholat yang tadi batal, kemudian bunda ulangi lagi sholat dari awal sempurna seperti biasa. Kalau seandainya nih, kalau sholatnya itu lupanya tuh pas misalkan rokaat kedua, ini udah ke satu, kedua apa udah ketiga ya gitu tuh gimana Ustadz belum salam? Iya, maka sebagian ulama menyebutkan lebih baik lebih daripada kurang. Oh tambahin maka ya Ustadz ya. Keyakinan di hatinya kudu kuat. Makanya pas lagi sholat jangan ngitung kancing. Nanti rokaatnya tergantung kancing. Maksudnya apa? Dalam sholat niatnya kudu khusyuk, betul? Termasuk salah satunya perbaiki dari wudunya. Karena wudhu yang tidak baik itu akan mempengaruhi terhadap sholat yang kurang khusyuk. Maka ibaratnya bangunan, untuk mendirikannya butuh persiapan. Betul? Butuh sesuatu yang kita hadirkan. Maka ini pelajaran yang sangat bagus agar melibatkan dan menghadirkan hati ketika sholat. Agar sholat tidak hanya sekedar fisik, tapi hatinya juga ikut sholat. Dan tidak ada yang salah dengan jumlah rakaat yang kita hadirkan. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Dan jika di antara kami ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Berkahilah bangsa kami Indonesia ya Allah. Terima kasih untuk anugerah kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahilah para pemimpin kami. Berkahilah semua yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Masukkan kami ke dalam surga-Mu dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami.
Amin ya rabbal alamin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar bahagia bagi orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Hilman hari ini. Terima kasih untuk para bintang tamu yang ada di sini dan terima kasih juga untuk para jamaah yang ada di sini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri. Sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.